Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas satu hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3282, kemudian juga di Sahih Muslim nomor hadis 2610, di Sunan Abu Dawud nomor hadis 4781, juga ada di Musnad Imam Ahmad nomor hadis 27205. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikisahkan oleh sahabat Sulaiman bin Sa'd. Kuntu jalisan ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saya sedang duduk bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa rajulani yastabbani. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki saling menghina karena semuanya saling marah. Fa'akhaduhuma ikhmarra wajhuhu, sehingga salah satu dari keduanya sampai memerah wajahnya. Wan fakhat audajuhu, kemudian juga urat-urat di lehernya sampai menonjol. Ini menunjukkan memang orangnya betul-betul dalam puncak emosi. Lisannya menghina, dari tampak wajahnya memerah, urat lehernya juga menonjol. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku tahu ada satu kalimat, andaikan dia mau mengucapkannya, maka pasti akan hilang rasa marahnya. Lau qala a'udzu billahi minasyaiton, andaikan dia mengatakan a'udzu billahi minasyaiton, atau juga bisa dengan a'udzu billahi minasyaitonirrajim dalam riwayat yang lain. Andaikan dia membaca ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonirrajim, dzahaba anhu ma yajidu, maka akan hilang rasa marahnya tadi. Faqalu lahu, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasyaiton. Akhirnya sahabat yang sedang duduk bersama dengan Rasul langsung memberitahu dua orang yang sedang marah tadi. Sesungguhnya Rasul tadi mengatakan atau memerintahkan kalian mintalah perlindungan kepada setan agar marah kalian bisa hilang. Jamaah rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa tahu bahwa cara pertama kalau sedang dalam kondisi marah, karena memang ada faktor-faktor yang memicu kita marah dan itu sangat manusiawi, maka langkah yang pertama adalah berta'awudz. Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-200, wa imma yanzaghunaka minasyaitoni nazghun, dan jika datang gangguan dari setan dengan satu gangguan, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian para ulama membuat satu kesimpulan dari berbagai dalil-dalil yang lain. Mereka menyusun ada 5 cara yang bisa kita kerjakan dengan berurutan untuk mengendalikan rasa marah. Cara yang pertama adalah disebutkan dalam hadis tadi, yaitu yang pertama langsung mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara diam. Karena orang yang sedang marah itu pasti dalam kondisi tidak stabil emosinya, maka setiap kali dia bicara pasti akan banyak kelirunya, bahkan nanti bisa membahayakan dia. Mungkin mengucapkan kalimat talak, mungkin mengucapkan kalimat kekufuran, atau mungkin marah terhadap takdir Allah dan sebagainya.
Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Termasuk juga hadis yang lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dan ini riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal abda layatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat saja. Ma yatabayyana fiha, dia tidak begitu perhatian dengan dampak dari kalimat tadi. Yazilu biha finnari ab'ada mimma bainal masriq wal maghrib. Padahal satu kalimat tadi akan menggelincirkan dia di neraka yang jauhnya sejauh antara timur dan barat. Ini dampak dari tidak bisa mengontrol kalimat ketika sedang marah. Maka cara yang kedua, petunjuk Rasul adalah dengan diam, bersikap pasif lebih dahulu. Kemudian cara yang ketiga adalah mengubah posisi. Ini berdasarkan dari hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jika salah seorang dari kalian marah, kemudian dia dalam posisi berdiri, maka duduklah. Hikmahnya adalah kalau dia tetap dalam posisi berdiri, dia pasti akan mudah dan bebas melampiaskan amarahnya, baik dengan tindakan fisik atau dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Tetapi begitu dia duduk, akan lebih terkontrol fisiknya, gerakan fisiknya akan lebih terbatas. Fa indah ba'anhu al-ghadaba wa illa falyastati. Maka dengan cara duduk marahnya bisa hilang. Tetapi jika belum hilang juga, falyastati, maka silakan dia berbaring, ya, tidur. Kalau dia duduk masih bisa melampiaskan marahnya, tentu kalau dengan cara duduk akan lebih terbatas lagi. Ini adalah tahapan yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu dengan memahami fadilah menahan marah. Jadi dalam Islam, ibadah itu ada ibadah aktif dan ibadah pasif. Kita sholat seperti ini namanya ibadah aktif. Tetapi ada juga ibadah pasif, yaitu contohnya adalah wal aziminal ghaid, menahan marah. Ini kan pasif. Orangnya diam, bahkan tidur-tiduran, tidak melakukan gerakan apapun, tapi sebetulnya dia sedang berusaha sekuat mungkin untuk menahan marah. Maka Rasulullah mengatakan berkaitan dengan fadilah menahan marah ini, man kaduma ghaidun wa huwa qadirun ala ayun fadahu da'ahu wa hu subhanahu wa ta'ala ala rusu'il khalaik. Man kaduma ghaidun, barang siapa menahan marah, wa huwa qadirun ala ayun fadahu, sementara dia sebetulnya posisinya sanggup untuk melampiaskan marahnya, ya, tetapi dia menahan marahnya. Da'ahu wa hu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Maka nanti di hari kiamat orang ini akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk untuk dipuji, ya, sebagai balasan terhadap ibadahnya, yaitu menahan amarah, tidak dilampiaskan padahal sebetulnya dia mampu. Hatta yukhayyaruhu minal khuril in masa'a, sampai nanti dia disuruh untuk memilih bidadari. Jadi sebagai salah satu bentuk kenikmatan di jannah, yaitu bagi orang yang menahan amarah. Kemudian yang kelima, yaitu dengan cara berwudu, atau kalau tidak berwudu bisa juga dengan mandi. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan juga dari Abu Dawud, di mana Rasulullah bersabda, innal ghadaba minas syaiton. Sesungguhnya marah itu berasal dari setan, ya, berasal dari setan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar, dan setan itu tercipta dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i, maka api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddu, maka jika salah seorang dari kalian marah, maka silakan untuk berwudu. Atau kalau belum bisa reda, maka dia bisa melakukan yaitu mandi. Ini 5 urutan disunnahkan
oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang sedang dalam kondisi marah, yaitu pertama dengan membaca ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan diam, tidak berbicara ketika dalam kondisi marah. Yang ketiga merubah posisi dengan posisi yang lebih rendah, berdiri ke duduk atau duduk ke berbaring. Kemudian yang keempat dengan mengingat fadilah menahan marah. Kemudian yang kelima yaitu dengan cara berwudu atau dengan cara mandi. Dan ini seluruhnya berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang yang namanya manusia secara tabiat pasti punya sifat marah. Ya. Dan teladan kita tentunya adalah Rasulullah. Rasulullah itu kalau berkaitan dengan urusan pribadi beliau bisa menahan amarahnya. Rasul hanya marah jika beliau melihat aturan-aturan Allah itu dilanggar, batasan Allah dilanggar, atau ada orang kafir memusuhi kaum muslimin. Ya, itu kebiasaan Rasulullah. Beliau baru marah ketika urusannya adalah urusan Islam dan kaum muslimin. Tetapi untuk sifat-sifat marah yang sifatnya tabiiyat, maka kita disunahkan, diajarkan untuk melakukan 5 tahapan tadi untuk mengendalikan marah. Bahkan sampai seorang hakim, ya, di dalam konsep peradilan Islam, hakim tidak boleh membuat keputusan apapun ketika dia dalam kondisi marah. Ini juga petunjuk dari Rasul sendiri, di mana beliau mengatakan la yakziyanna hakama bainasnaini wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh memutuskan satu kasus antara 2 orang yang bersengketa wa huwa ghadban, sementara dia dalam kondisi marah. Karena orang dalam kondisi emosi tidak stabil, tidak mungkin dia bisa berpikir jernih, apalagi dia harus memutuskan kasus antar 2 orang yang bertikai. Maka para ulama kemudian melebarkan masalah ini. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi sedang marah, atau sedang lapar sekali, atau sedang capek sekali, atau sedang ngantuk sekali, karena kondisi-kondisi tadi menjadikan kondisi emosi tidak stabil, pikiran tidak stabil, sehingga nanti dikhawatirkan hasil keputusannya jadi tidak tepat lagi. Ya. Bagaimana kalau misalnya orang dalam posisi marah kemudian mengucapkan kalimat talak, menceraikan istrinya, apakah itu sah? Jawabannya sah. Karena pada dasarnya seorang suami menceraikan istrinya itu pasti dalam kondisi marah. Tidak mungkin dalam kondisi tidak marah menceraikan istrinya. Hanya saja dirinci, talak yang diucapkan dalam kondisi marah dinyatakan tidak sah itu hanya ketika si suami dalam kondisi marah sampai marahnya itu seperti menghilangkan akal, sehingga dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, sehingga seakan-akan seperti orang mabuk karena saking tingginya tingkat marahnya, sehingga seakan-akan akalnya itu sudah hilang, sehingga apa yang dia ucapkan tidak sadar. Nah, ketika dalam kondisi seperti tadi, maka barulah kondisi talak tidak sah. Tetapi kalau dalam kondisi marah yang wajar, dia bisa mengontrol dan paham apa yang dia ucapkan, maka talak seperti ini kondisinya tetap sah. Makanya tadi diajarkan oleh Rasul bahwa setiap kali sedang marah, diam dulu, karena setiap orang yang marah tidak mungkin bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang tepat, terkontrol. Apalagi nanti kalau mengucapkan ucapan-ucapan sampai ucapan kekufuran atau ucapan marah terhadap takdir Allah dan sebagainya. Ini secara singkat satu hadis dari Rasulullah SAW, juga dilengkapi hadis-hadis yang lain sebagai petunjuk, ya, bagaimana seorang muslim ketika sedang menghadapi marah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.